Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini sedikit berbeda. Jadi malam ini aku mau sharing-sharing dengan beberapa guru tentang MPLS. Nah, ini cocok banget nih. Konten ini cocok banget buat kalian yang mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi, dari SD ke SMP, yang SMP ke SMA. Jadi, MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasanya juga disebut dengan MOS, masa orientasi siswa. Nah, kegiatan ini kalian dapat di awal masuk sekolah untuk peserta didik baru. Nah, pokoknya video ini eksklusif banget. Aku mau sharing-sharing dengan beberapa guru. So, kalau kalian penasaran dengan video ini, just keep on watching guys. Nah guys, jadi sekarang aku udah tersambung dengan gurunya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak, Bu, kenalan dulu dengan subscribernya Riri. Dari Pak Hengki dulu deh. Pak Hengki kayaknya udah pernah nongol di video aku sebelumnya. Kalian bisa cek. Ada Pak Hengki lagi di sini dan di sebelahnya Pak Hengki ada Pak Elvin. Di sini ada Bu Mutia. Nah, Pak, Bu, Riri mau nanya nih. Kan nanti hari Senin khususnya itu yang anak SMA akan ngikutin kegiatan MPLS kan. MPLS itu kegiatan yang dilaksanakan ketika peserta didik baru masuk ke sekolah. Nah, sebenarnya apa sih Pak, Bu, MPLS itu? Seberapa penting sebenarnya MPLS itu? Apakah emang harus ada atau itu cuman kayak tradisi doang gitu di Indonesia gitu Pak? MPLS ya kalau dibilang penting atau nggak penting ya menurut saya pribadi itu penting banget gitu ya. Karena kan kalau untuk sekolah itu begini, sekolah itu kan pasti mempunyai adat istiadat ya, punya tata tertib, punya apa ya, punya aturan lah gitu. Nah, MPLS itu salah satu gunanya adalah kesana ya, bukan lagi MPLS itu atau dulu kan disebut sebagai MOS itu mempeluncu apa ya, membuli ya. Sekarang memang modelnya namanya aja MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi dikenalkan mulai dari sisi guru, sisi aturan, tata tertib, dan semua yang melekat kepada sekolah itu. Nah, kenapa? Gunanya apa? Ya gunanya supaya nanti muridnya ketika masuk dia tahu, oh ini loh sekolahku, karena sekolah itu tidak sama gitu loh. Maksudnya setiap sekolah itu pasti akan ada ciri khas atau ada beberapa aturan atau kebiasaan yang itu sebagai apa ya, sebagai ciri khas sekolah masing-masing. Oh gitu Pak. Nah, kalau boleh tahu nih, Bapak dan Ibu posisinya di MPLS jadi apa sih Pak, Bu? Yang gabung di sini itu adalah tim acara ya. Kalau kita yang menghandle di acaranya, jadi segala bentuk kegiatannya nanti, misalnya kita yang mengatur ini, jadi ada saya, Pak Elvin, sebagai koordinator di acara, dia akan dibantu oleh Pak Hengki dan Bu Mutia. Nah, Bu, apa aja sih Bu yang bakalan didapat oleh peserta MPLS nanti, Bu? Untuk peserta MPLS nanti kita dapat banyak materi dan juga pengenalan tentang sekolah. Jadi biasanya peraturan-peraturan, kemudian pengenalan guru, kemudian ada materi dari luar juga sih, itu nanti rahasia ya pada saat kita akan melaksanakan MPLS aja dikasih tahu. Boleh tahu nggak sih Pak, ada nggak aturan yang ada di MPLS tahun ini? Kalau ada, apa aja tuh Pak? Boleh tahu nggak? Kalau aturan nanti secara detail itu tunggu tanggal mainnya yang pasti. Jadi nggak langsung kita bocorin sekarang ya. Yang pastinya konten yang secara umum yang pasti yang kehadiran, kemudian atribut pasti ada. Ya, apalagi sekarang kita di rumah masing-masing, nggak mungkin juga kita nggak punya tata tertib dalam MPLS, pasti ada. Tapi itu ditunggu aja terkait detailnya. Yang pasti yang pakaian rapi itu udah pasti, kemudian medianya juga ya, dan adab-adabnya nanti akan kita perkenalkan. Jadi jangan khawatir untuk aturan, saya rasa bukan aturan yang sangat detail banget ya. Kita bukan di era yang apa yang kita dibilang
kita bukan mod lagi, bukan orientasi siswa, tapi lebih ke pengenalan lingkungan sekolah. Gitu. Nah, Pak, Bu, Riri mau ngajak Bapak dan Ibu nostalgia dikit deh, Pak, di zamannya Bapak dan Ibu. Nah, waktu di zamannya Bapak dan Ibu itu kan MPLS itu namanya MOS ya. Nah, perbedaannya nih, Ya. MPLS di zaman sekarang dan di zamannya Bapak Ibu itu apa aja? Ya dari Pak Hengki dulu deh. Oke, Iya, terima saya- kasih anak-anak muda. Saya angkatan 2010 ya. 2010 Riri masih kelas 1 loh, Pak. Cerita sedikit gitu ya. Waktu itu mungkin lebih mengarah ke ini ya, kalau saya pribadi lebih mengarah ke apa ya, ke pembulian gitu ya. Tapi sebenarnya waktu itu sih kami ya, saya pribadi juga nggak merasa dibully gitu. Cuma sekarang saya pikir-pikir gitu kan, oh kayaknya ada unsur pembulian gitu ya. Yang pertama dari atribut. Waduh, atributnya itu ketika dikumpulkan hari pertama, jadi kumpul pertama itu masih kayak pengenalan dan cek aturan gitu ya. Itu habis itu pulang ke rumah, kalau nggak salah sekitar ya habis zuhur gitu, sekitar jam 1, itu buat atributnya, buat perlengkapannya itu sampai isya gitu. Lama banget ya. Iya, serius. Itu bikin apa aja tuh, Pak, atributnya, Pak? Karung gitu ya, Pak? Karung dijadiin tas. Sebentar, saya ingat dulu ya. Yang pertama waktu itu topinya itu topi bajak laut gitu loh, yang ini begini itu, Oh. yang lipat, pokoknya kayak topi bajak laut. Habis itu juga kita pakai tutup mata gitu. Kalau yang cowok, kalau yang cewek itu beda stylenya. Jadi kayak bajak laut cowok sama bajak laut cewek itu lain stylenya. Terus tasnya Pakai tasnya itu harus dari karung goni itu loh, yang warna coklat itu loh. iya. Karung goni ya namanya ya. Ya, karung goni. Itu terus pakai ya, kalau yang cewek pakai pita-pita itu, Bu, bener. Oh, kalau yang cewek pakai pita. pita-pita. Oh, kalau yang cowok enggak. Kalau yang cowok itu terus habis itu bajunya waktu itu pakai seragam SMP sih. Terus ada nemteknya gitu. Ya, Nemteknya nemteknya itu buat juga itu macam-macam gitu. beda-beda. Oh, jadi Tergantung kelompoknya. ukuran dadanya misalkan dalam bentuk segitiga, itu nggak diterangkan dalam bentuk segitiga dengan ukuran 5 cm, itu tidak. Dia pakai rumus matematika gitu. Wah. Dia dikasih panjangnya adalah gitu kan, panjangnya adalah ini X adalah gitu. Jadi kita mencari dulu gitu. Wah, kalau saya bilang itu berkesan, ya sih berkesan gitu ya. Seru aja gitu kayak gitu sebenarnya. Malah kalau misalkan saya pengen kembali ke masa-masa itu boleh sih gitu ya. Jadi Bu Mutia gimana tuh? MOS-nya waktu tahunnya Ibu? Zamannya ibu masih mirip sih kayak zamannya Pak Hengki. Jadi masih ada aturan-aturan, kemudian harus datang jam 5 pagi. Wah, jam 5 pagi, Bu. Ya, itu selama seminggu. Kemudian masih peralatan-peralatan yang dibawa itu banyak. Habis itu harus nyari jenis-jenis makanan yang ditentukan. Tugas-tugas yang dibuat setiap harinya itu juga harus jelas, kemudian harus dikumpulkan juga. Biasanya sih harus tulis tangan kayak gitu-gitu. Terus apa ya lagi ya? Dulu sih kalau mengingat MOS itu sih kayak aduh berat banget gitu ya. Tapi kalau ingat kenangan sama teman-teman itu seru aja sih, karena ada tantangan sebelum kita masuk SMA nih kayak gimana sih gitu. Oh gitu. Pak, pendapat Bapak nih tentang MOS yang diganti menjadi MPLS. Katanya MOS itu banyak mengandung kekerasan. Pendapat Bapak apa sih, Pak? Jadi kalau disuruh bandingin sih sebenarnya bandinginnya juga cukup berat juga sih. Ya, bandingan antara MOS sama MPLS. Karena kalau saya dulu itu MOS ya, itu yang lebih mirip ke MPLS, pembinaan karakter di sana. Ada pembinaan karakternya dulu sebelum kita masuk ke MOS di sana. Nah, nanti kalau selama MOS itu sendiri, memang itu kegiatannya sama seperti MPLS sekarang, lebih fokus ke pengenalan lingkungan sekolah, kemudian mengenalin guru, kurikulum, tata tertib sekolah, ya dan lain-lain. Setuju sih yang dengan Pak Hengki mungkin ya. Sebenarnya mungkin kita ngerasain bahwa itu adalah sebuah perpeloncoan pada saat pelaksanaan itu. Tapi kalau kita menanggapi
di tahun 2000-an, jadi kita udah masuk di tahun 2000, saya rasa yang model-model yang lawas itu sekarang udah nggak kejadian gitu. Mungkin ada beberapa sekolah yang masih menggunakan metode yang lama gitu. Tapi saya rasa nggak semua sekolah melaksanakan itu, dan hasilnya karena kejadian tersebut adalah perubahan nama gitu. Karena orientasi diubah menjadi pengenalan lingkungan pengajar. Tapi yang poin pentingnya di sana adalah setiap MPLS maupun setiap MOOC ya, itu biasanya punya karakter masing-masing. Itu setiap sekolah punya pengenalan karakter masing-masing, dan itu yang harus ditanamin. Kalau misalkan dibilang perpeloncoan, saya rasa enggak. Justru itu adalah sebuah kenangan yang nggak bisa diulang lagi. Kan sekarang MPLS-nya itu secara daring kan Pak, secara online. Nah apa sih Pak kesulitannya? Kan kebetulan Bapak ini kan si acara kan di dalam MPLS ini. Apa tuh Pak kesulitannya Pak selama menyiapkan kegiatan MPLS secara online? Kalau dibilang kesulitan sih hampir semua lini itu kesulitan. Pasti dong. Iya, rata-rata kayak kesulitan banget. Ya, karena memang beda bukan banget sulit, dari segi susunan bukan sulit dan sebenarnya, Pak. lain-lain. Bingung. Ya kan? Benar. Bingungnya karena apa tuh Pak? Sulit, Karena bukan bingung juga gimana sih. tuh? Sebenarnya bukan sulit, bukan bingung juga Bang ya. Kayaknya lebih ke kita harus meluapkan ide-ide yang baru. Termasuk di antaranya adalah moda yang kita pakai gitu. Dari daring ini. Kita harus nyiapin dari segi perlengkapannya harus seperti apa, kemudian isi kegiatannya seperti apa. Dulu kita banyak personilnya gitu. Jadi saya dibantu oleh adik-adik dari organisasi, itu bukan OSIS saja ya, jadi adik-adik dari organisasi. Sekarang kita benar-benar berjuang untuk tidak terlalu banyak melibatkan di sana, karena memang amanah yang kita dapat untuk melaksanakan ini lebih dibebankan kepada guru dan pembina. Gitu. Bu, pesannya dong Bu untuk adik-adik yang bakalan naik ke jenjang yang lebih tinggi. Apa dong Bu? Sekarang kondisinya lagi kayak gini, jangan takut untuk mencoba, kemudian sering-sering komunikasinya ditingkatkan terus, karena kan kondisi kayak gini tuh susah banget untuk komunikasi. Jadi kita harus lebih sering untuk sharing, kemudian nanya-nanya sama teman. Pak Hengki, pesannya dong Pak buat adik-adik yang bakalan naik ke jenjang yang lebih tinggi. Ya sebenarnya hampir sama kayak Bu Mutia sih ya. Yang pertama, memang kita sekarang lagi di keadaan yang luar biasa gitu ya. Semuanya serba dibatasi, keluar dibatasi gitu ya. Yang bisa kita manfaatkan adalah satu, harus bijak dan dewasa memanfaatkan teknologi. Nah sekarang kita kan memang berada di pandemi ini ya, alhamdulillah itu tahun 2020 yang sudah ada Zoom, sudah ada Google Meet, banyak aplikasi-aplikasi yang kayak gitu. Nah ya bijak-bijaklah memanfaatkan hal itu untuk kebaikan. Yang kedua, ya meskipun dalam kondisi jarak jauh tetap berkomunikasi dengan saudara, kerabat, teman gitu ya, apalagi sama guru gitu ya. Kayak gini nih Riri udah bagus nih ya, mencoba berkomunikasi dengan gurunya gitu ya. Nah zaman sekarang memang berbeda zaman dulu. Dulu mungkin murid sama guru sungkan-sungkanan ya, ketemu takut gitu. Nah sekarang kayaknya zaman itu udah nggak ada lagi, asalkan memang masih ada norma sopan santun. Kami pun guru juga seneng ada murid yang selalu berkomunikasi dengan kami itu. Nah yang terakhir nih Bapak dan Ibu, satu kata yang menggambarkan MPLS tahun ini apa Pak? Bu? Untuk MPLS tahun ini, satu kata yang bisa dinentuin cuma kata baru atau new. Nah, ada dua sih, kalau saya ada dua. Oh boleh deh Pak, boleh Pak, Berkesan boleh. dan bermakna. Boleh. Berapa berkesan dan Satu dua ya, antara berkesan dan bermakna. Nah, yang terakhir nih dari Pak Hengki, satu kata Pak yang menggambarkan MPLS tahun ini. Semangat. Nah, dah gitu aja. Semangat. Oke, jadi itu tadi sharing-sharing kita tentang MPLS. Kalian nih adik-adik yang mau masuk sekolah, jangan patah semangat deh pokoknya, dan manfaatkan teknologi di zaman sekarang dengan baik. Ya kan Pak, Bu? Oke. Ya.
Oke guys, Benar kalau banget. kalian suka Tapi sebelum ditutup kayak tadi ada yang bagus deh katanya. apa Pak? Kalau saya kepikiran, Apa tuh Pak? tadi ada Bu Mutia bilang baru, Pak Hengki bilang semangat. Saya berkesan dan bermakna. Tadi jadi tema kayak bagus nih Pak Hengki. Oh, Temanya semangat baru, Yang berkesan dan semangat baru, bermakna. ya, semangat baru hmm? yang berkesan dan bermakna. Wih. Oke guys, itu tadi sharing-sharing kita berempat. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nih subscribe channel YouTube-nya Pak Hengki di Hengki Firmansyah. Kalau kalian mau belajar matematika, bisa banget nih dicek di YouTube-nya Pak Hengki. So, makasih banyak udah nonton dan stay tune for next video. Bye bye.